Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan saya, Ahmad Muhibin. Nah, di video kali ini kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan jarak, kecepatan, dan juga waktu. Nah, materi ini sering keluar di tes potensi akademik, tes intelijensia umum CPNS, maupun tes-tes kedinasan yang lainnya. Nah, seperti apa soalnya? Mari kita siapkan alat tulis dan mulai belajar bareng. Yang nomor 1, jarak kota A dan kota B adalah 320 km. Rendra berkendara dari kota A dengan kecepatan ini 3, sedangkan Ansori berkendara dari kecepatan B dengan kecepatan 50 km per jam. Kemudian jika mereka berangkat pada jam yang sama, pukul 8, mereka akan berpapasan pada pukul berapa? Yuk kita coba kerjakan. Nah, di sini mencari waktu berpapasan. Kalau mencari waktu berpapasan, itu kan berarti waktu sama dengan jarak total. Jaraknya dibagi total kecepatan. Total K. Saya tulis gini ya. Dimana jaraknya ini kan 320. Di sini 320 km, kemudian total kecepatan di sini ada 30 dan juga 50. Berarti gini ya. Langsung aja ya, 80 km per jam. Ingat ini boleh kita balik yang penyebutnya. Berarti di sini 320 km dikali, berarti ini jam per 80 km. Kilometer coret 320 dibagi 80. Berarti dapat 4 jam ya. Nah, 4 jam setelah jam 8. Berarti artinya 08 00 ditambah 04 00. Berarti ketemu pukul berapa? Ya 12 dong. Ya. 12.00. Jawaban yang tepat adalah yang C. Next ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua seperti ini. Andi naik sepeda dengan kecepatan 25 km dalam waktu 4 jam. Berapa jarak tempuh Andi? Kita gunakan segitiga yang gini ya. Ini atas itu jarak, kecepatan, dan waktu. Mencari jarak berarti tinggal K sama W. Nah, bersebelahan berarti K dikali W. K-nya berapa kecepatannya? 25 km per jam. Kemudian waktunya 4 jam. 4 jam. Jamnya kita coret, berarti 25 kali 4 itu kan dapat 100 ya. 100 km jarak tempuh Andi ini. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Simple banget ya. Next kita lanjut ke soal yang ketiga. Soalnya seperti ini. Tono meninggalkan kota A pukul 06.15 dan sampai di kota B pada pukul 09.45. Jika ini mengendari mobilnya dengan kecepatan 60 km per jam dan beristirahat 1 jam untuk makan. Berapa kilometer jarak dari kota A ke kota B? Berangkat pukul ini sampai pukul ini, tetapi istirahatnya 1 jam. Kita kurangi dulu waktunya. 09.45 kita kurangi 06.15. Dapat berapa nih? 03.30 ya. Ini adalah waktu sebelum dikurangi makan. Berarti kemudian kita kurangi waktu makannya 01.00. Makannya 1 jam. Berarti 02.30 ya. Nah, berarti lama perjalanannya itu adalah ini 2 jam setengah. 2 jam setengah boleh kita tulis gini ya, 2,5 jam. Atau kalau kita buat pecahan, berarti kan 2 kali 2 ditambah 1, 5 per 2 jam.
Oke, next. Mencari apa ini? Jarak. Berarti jarak itu tadi kan kecepatan dikali waktu. Kecepatannya adalah 60 km. 60 km per jam. Terus dikali 5/2 jam. Jamnya coret. Nah, 60 dibagi 2 dapat 30. Berarti 30 dikali 5 itu 150 km. Ada nggak? Ada. Jawabannya adalah yang C. Masih mudah ya. Oke, next ke soal yang keempat. Oke, nomor 4 seperti ini. Sebuah mobil diisi 12 liter bensin dengan kecepatan rata-rata 48 km. Dia bergerak dari kota A ke kota B selama 4 jam dengan bensin yang tersisa 0,5 liter. Jika dengan kecepatan sama, namun diisi bensin sebanyak 37 liter, berapakah waktu yang diperlukan untuk bergerak dari kota A ke kota B? Nah, ini agak tricky nih. Awas, hati-hati. Nah, di sini mobil diisi 12 liter bensin dengan kecepatan rata-rata segini, menempuh perjalanan selama 4 jam ya. Bensinnya sisa setengah liter. Nah, dengan kecepatan yang sama, kita buleti ini dengan kecepatan yang sama, berarti kecepatannya 48 juga. Nah, kalau 48 selama 4 jam, nah ini kecepatan yang sama, berarti kan sama-sama 4 jam juga, harusnya jawabannya kan ini, D ini, tanpa kita menghitung. Karena bensin itu kan nggak mempengaruhi kecepatan, jadi nggak ngaruh nih, 12 maupun 37, nggak ngaruh, sama aja kalau kecepatannya tetap ya, hasilnya tetap 4 jam, gitu ya. Next ke soal yang kelima. Oke, soal yang kelima seperti ini. Sebuah perjalanan telah ditempuh 75% dengan kecepatan 50 km per jam. Jika kecepatan rata-rata seluruh perjalanan 40 km per jam, berapakah kecepatan yang digunakan untuk menempuh sisa perjalanan 25%-nya? Nah, soal ini menggunakan konsep dari rata-rata gabungan. Berarti rata-rata gabungan itu kan N1 dikali rata-rata 1 ditambah N2 dikali rata-rata 2, kemudian dibagi N1 ditambah N2. Di mana N ini adalah banyaknya rata-rata 1, kemudian ini N2 banyaknya frekuensi rata-rata 2, gitu ya. Oke, berarti dari sini kita coba gunakan ini. Rata-rata gabungan berarti kan rata-rata kecepatan seluruh ini ya, seluruh perjalanan. Berarti 40 km per jam. Oke. Kemudian N1. Nah, N1 itu berarti yang 75. 75 perjalanan, 75% dari kita misalkan perjalanannya sejauh N nih. Nah, berarti dikalikan rata-ratanya itu kan 50 ini. 50 km per jam. Kemudian ditambah N2-nya adalah 25%-nya. 25% dari N, kemudian dikali rata-rata 2. Kita belum tahu ya. Kita tulis rata-rata 2 ini sebagai K2 atau kecepatan yang kedua. Nah, di sini kita bagi dengan N1 tambah N2. Ingat kalau persenan itu kan sampai 100, berarti di sini 100% dari perjalanannya, gitu ya. Perjalanannya N. Oke, next kita apakan ini? Nah, oke. Di sini ada 75, di sini 25. Kita keluarkan 25-nya. Berarti boleh dong gini, 40 km per jam. Itu 25% kali N. Nah, berarti kan di sini biar menjadi 75, itu kan kita gini kan ya, 3 dikali 50 km per jam. Jadi cuman kita rubah bentuknya aja. Nanti kalau kita masukkan ke sini sama aja bentuknya, 75% dari N dikali 50. Gitu ya.
Oke, di sini karena 25% N sudah keluar, maka tinggal K2 aja. Oke, di sini per 100% N. Nah, 100% N-nya kan coret ini. 100 sama 25, berarti sama-sama dibagi 25, di sini dapat 4. Sini 1 nggak ngaruh ya. Berarti next kita silangkan 4 kali 40 itu 160 km per jam. Terus di sini 3 kali 50 itu 150 km per jam ya. Ditambah kecepatan yang kedua. Nah, berarti 150 tambah berapa nih? Biar jadi 160. Atau sama aja gini. K2 itu sama aja 160 dikurang 150. Satuannya tetap kilometer per jam ya. Kilometer per jam. Oke, berarti K2-nya kecepatan yang kedua jelas dong. Berapa? 10 km per jam. Oke. Berarti jawaban yang tepat mana nih? Yang A ini ya. Simpel kan ya? Next, soal yang ke-6. Oke, soalnya seperti ini. Moko berlari 4 kali lebih cepat dari kecepatan Koko berjalan. Nah, Koko lebih cerdas dari Moko. Pada saat ujian, Koko berhasil menyelesaikan semua soal ujiannya pada pukul 13 dan mulai berjalan pulang. Moko berhasil menyelesaikan semua soal ujiannya pada pukul 13.12 dan berlari mengejar Koko. Pada pukul berapakah Moko tepat akan menyusul Koko? Nah, ini kita gunakan konsep susul menyusul. Tetapi kita harus, karena berangkat pada waktu yang berbeda, kita harus cari jarak yang sudah ditempuh Koko ya. Nah, di sini diketahui Moko 4 kali lebih cepat dari Koko berjalan. Berarti kecepatan Moko itu sama dengan 4 kali kecepatan Koko. KM itu kecepatan Moko, KK kecepatan Koko. Kita cari kecepatan dari jarak dari Koko dulu. Jarak itu berarti kan kecepatan Koko dikali waktu Koko. Nah, ingat waktunya kan berarti Koko sudah menempuh 12 menit ya. 12 menit itu sama aja berapa? Atau tetap menit aja deh, karena ini jalan. Berarti ini 12 K kecepatan Koko, satuannya itu meter per menit. Gitu ya. 12 itu dari sini 12 12 dikurangi 13.00. Kecepatan Koko belum diketahui. Nah, maka ya ini jarak yang sudah ditempuh oleh Koko. Next, kita cari waktu susul menyusul. Di sini ya, waktu susul menyusul itu kan selisih jarak dibagi dengan selisih kecepatan. Sebentar, agak nge-lag nih. Selisih kecepatan. Selisih jaraknya, nah jaraknya mana? Ya ini. Ya, 12 kecepatan Koko, satuannya meter per menit. Next, dibagi kecepatan. Nah, kecepatan Moko kan berarti 4 kali ya. 4 kali kecepatan Koko dikurangi kecepatan Koko itu sendiri. Nah, berarti gini dong. Satuannya apa? Tetap kecepatan itu meter per menit. Oke. Oh, sorry, ini kok ada menitnya. 12 kecepatan Koko, satuannya meter. Berarti di sini 12 kecepatan Koko, satuan meter. Di sini 4 dikurangi 1, berarti kan 3.
kecepatan koko meter per menit. Kita balik nih. Berarti di sini berapa? Kan 12 kecepatan koko satuan meter. Nah, yang ini kita balik menit. Menit per 3 kecepatan koko meter. Ini ya. KKM, ini KKM coret. 12 dibagi 3, ketemu dong. 4 menit. Oke, ketemu. 4 menit setelah pukul ini, berarti tambah 4 menit, 13, 16. Jawabannya yang A ini. Simpel ya. Next, kita lanjut ke soal yang ke-7. Oke, soal yang ke-7, Pak Sarto pergi berkendara menggunakan sepeda motor dari Jogja ke Solo dengan kecepatan rata-rata 60 km, kemudian pulang dari Solo ke Jogja dengan kecepatan rata-rata 50. Nah, berapakah rata-rata kecepatan PP pergi pulang? Nah, ini mencari kecepatan rata-rata gampang aja ya. 60 ditambah 50. Kemudian dibagi banyaknya kuantitasnya. Berarti kan 1, 2. Berarti dibagi 2. Berarti 110 kita bagi 2. Ini berarti 55. Kecepatannya apa tadi? Kilometer per jam. Ini ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, next ke soal yang ke-8. Oke, soal yang ke-8, seorang pegawai bekerja selama 8 jam sehari. Dan dalam 1 minggu 5 hari bekerja. Terus pekerja tersebut menerima upah 5.000 per jam dan 7.500 per jam jika lembur. Dalam 4 minggu ia bekerja menerima upah 1.700.000. Berarti ia lembur selama titik-titik jam per hari. Oke, berarti kita harus mencari upah per minggu atau upah per bulan. Nah, di sini 8 jam sehari. Kita coba cari yang jam kerjanya dulu ya, jam kerja. Jam kerja yang tanpa lembur nih. 8 jam sehari. Berarti kan kali 5. Ini kalau misal 1 bulan, berarti kan 1 bulan berapa? 20 ya? 20 hari dong. Ya enggak? Oke, 1 bulan 20 hari. Di sini kita kalikan 20 hari. Berarti ada berapa banyak ini? Yaitu sebanyak 160. Ini ya, 160 jam. Nah, per jamnya dikasih 5.000, berarti upah nih. Upahnya 160 dikali 5.000. Itu 23. Oke, ini berarti 80. Terus nolnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, 800.000 ini per bulan. Per bulan. Nah, ini kan untuk yang tidak lembur. Berarti kalau yang pendapatannya segini, berarti kita kurangi 1.700.000 kita kurangi 800 ya. Berarti dari lemburnya itu dapat 900.000. Nah, dari lembur sebulan itu dapat 900.000. Kemudian banyak jam lembur, kita coba cari jam lembur. Nah, jam lembur berarti kan karena 1 jam itu dibayar segini, maka boleh kita bagi 900 upahnya ini. Kita bagi dengan 7.500. Ini coret aja, nolnya 2. Kemudian ini dapat berapa? 9.000 dibagi 75 itu 120 jam ya. 120 jam. Nah, kemudian karena 1 bulan itu kan 20 hari nih. Berarti untuk mencari
jam lembur per hari, ya kita bagi 120 jam ini, kita bagi dengan 20. Ya enggak? Ini kan jam. Yang bawah hari. Nah, berarti dapat coret-coret, dapat 6 jam per hari. Gampang ya? Berarti jawabannya adalah yang B. Next ke soal yang ke-9. Oke, soal yang ke-9. Dre naik mobil beranjak pukul 07.00 dari kota A ke kota B dengan kecepatan 60 km. Hasan naik motor beranjak pukul 07.00 dari kota B ke kota A dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Bila jarak kota A dan kota B 350 km, maka Dre dan Hasan akan bertemu pada pukul berapa? Oke, berarti akan bertemu. Ini sama aja waktu berpapasan ya. Nah, berarti gini, waktu berpapasan itu total dari jarak. Total jarak kita bagi dengan total kecepatan. Total kecepatan. Total jaraknya bila jarak kota A dan B 350. Berarti 350 kilometer. Terus total kecepatannya. Nah, kecepatannya berarti ini ya, 40 sama 60. Berarti berapa? 100 dong kalau di total. Kilometer per jam. Next kita balik nih. 350 km dikalikan jam per 100 km. Kilometer coret. Berarti 350 dibagi 100 ya dapat 3,5 dong. 3,5 jam. Nah, setengahnya saya tulis gini, setengah jam. Oke, 3,5 jam dari pukul ini. Berarti kan 07.00 ditambah 03 30 ya. Berarti berapa tuh? 10.30. Jawaban yang tepat adalah yang D. B. Oke, next ke soal yang terakhir. Oke, soal yang terakhir. Nah, sebuah mobil menempuh jarak 15 km dengan 1 liter bensin. Ketika mobil dipacu dengan kecepatan 50 km per jam. Jika mobil berkecepatan 60 km per jam, maka jarak yang ditempuh hanya 80%-nya. Berapakah bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 120 km dengan kecepatan 60 km? Oke, kita coba list dulu. Di sini ketika 15 km km, terus ini bensin 1 liter dengan kecepatannya itu 50 km per jam. Nah, kemudian ketika di sini 1 liter juga kecepatan 60 km per jam. Nah, ini hanya 80%-nya, berarti 80% dari ini ya. 80 per 100 dari 15. Oke, berarti kita coba cari ini dulu. Ini kita sederhanakan kan menjadi 4 per 5, ya enggak? Dikali 15. Berarti ini berapa? Ini 3. Berarti 4 kali 3 itu 12 km. Nah, jadi ketika bensin 1 liter kecepatan 60, itu jarak yang ditempuh 12 km. Nah, yang ditanyakan berapakah bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 120 km. Ya, berarti boleh dong kita pakai perbandingan atau misal kalau di nalar juga bisa sih sebenarnya. Kalau 12 km itu 1 liter, 120 km ya tinggal tambahin 0. Ya kan? 10 liter. Jadi jawabannya ini E. Atau boleh secara perbandingan. 1 dibagi misal bensinnya B. Kemudian kalau 1 liter itu kan 12 km. Kalau bensinnya berapa liter? Ini 120 km. Ya, kita kali silang
Berarti B dikali 12 sama dengan 1 kali 120, 120. B-nya ketemu dong, 10 jelas ya. Benar, jawabannya yang E. Oke, mungkin seperti itu dulu teman-teman pembahasan soal-soal pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.